Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ardimi Pralim. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi presentasi berjudul Dinamika Umat Islam sebagai Potensial Market, Pasar, Perilaku Pasar, dan Nilai Pelanggan. Umat Islam merupakan komunitas global yang sangat besar, dengan jumlah lebih dari 2 miliar jiwa atau sekitar 25% dari total populasi dunia. Indonesia sendiri menjadi dasar negara, yaitu populasi muslim terbesar di dunia, yaitu sekitar 87% dari total penduduk. Jumlah yang besar ini menjadikan umat Islam sebagai pasar potensial, khususnya dalam sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah. Dinamika pasar muslim dipengaruhi oleh faktor agama, budaya, gaya hidup, serta tren global yang dikenal dengan istilah halal lifestyle. Selanjutnya kita membahas pasar umat Islam. Dalam perspektif Islam, pasar bukan hanya tempat bertemunya penjual dan pembeli, tapi juga ruang transaksi yang menjunjung tinggi nilai etika, kehalalan, dan keberkahan. Potensi pasar muslim sangat besar, terutama pada produk halal seperti makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, fashion, pariwisata halal, serta keuangan syariah. Saat ini ekonomi halal global terus berkembang pesat dengan nilai triliunan dolar, dan umat Islam cenderung memilih produk yang halal, thayyib, serta membawa keberkahan. Berikutnya itu adalah perilaku pasar umat Islam. Perilaku pasar muslim dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama ada nilai agama, seperti kewajiban mengkonsumsi yang halal, menjauhi riba, tidak bersikap boros, dan menuntut keadilan harga. Yang kedua itu ada sosial dan budaya. Misalnya tren busana muslim dan gaya hidup halal yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga ada ekonomi, di mana pertumbuhan kelas menengah muslim meningkatkan daya beli. Dan faktor yang keempat itu ada teknologi digital seperti money halal, fintech, syariah, dan serta platform pembayaran islami. Ciri khas perilaku pasar muslim antara lain mengutamakan produk yang halal dan estetik, loyal terhadap merek yang sesuai dengan prinsip syariah, serta tidak hanya mencari keuntungan ekonomi, tetapi juga nilai keberkahan. Selain itu, keputusan konsumsi umat Islam juga dipengaruhi oleh ulama, tokoh agama, influencer muslim, dan komunitas. Selanjutnya, kita masuk ke nilai pelanggan dalam pasar muslim. Nilai pelanggan dalam pasar muslim terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada nilai fungsional, yaitu kualitas produk, harga yang wajar, dan kegunaan. Yang kedua itu ada nilai emosional seperti rasa nyaman, bangga, dan identitas sebagai seorang muslim. Yang ketiga ada nilai sosial, yaitu pengakuan dari komunitas serta kesesuaian dengan tren gaya hidup halal. Yang keempat itu ada nilai spiritual, yaitu keberkahan, kehalalan, serta kesesuaian dengan aturan syariah. Untuk meningkatkan nilai pelanggan, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi seperti transparansi halal melalui sertifikasi resmi, branding Islam yang menjunjung nilai moral dan etika, inovasi produk sesuai kebutuhan muslim modern, serta pelayanan yang sesuai dengan adab Islam, yaitu jujur, adil, dan amat ramah. Kemudian kita melihat dinamika pasar muslim di era modern. Saat ini halal lifestyle telah berkembang secara global, mencakup sektor fashion, pariwisata, perbankan, domestik, obat-obatan, hingga liburan. Digitalisasi juga mendorong pertumbuhan pasar muslim melalui ekonomi halal, marketplace khusus muslim, dan fintech syariah. Menariknya, negara-negara muslim juga mulai memproduksi produk halal untuk memenuhi permintaan pasar global. Namun masih terdapat tantangan seperti kurangnya edukasi konsumen muslim, masuknya produk non-halal, serta sertifikasi halal yang belum merata. Sebagai kesimpulannya, umat muslim merupakan pasar potensial yang sangat besar baik di Indonesia maupun secara global. Perilaku pasar umat Islam dipengaruhi oleh nilai agama, sosial, ekonomi, dan teknologi. Nilai pelanggan dalam pasar muslim tidak hanya bersifat fungsional, tetapi juga mencakup nilai spiritual. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin sukses di pasar ini harus memperhatikan etika syariah, kehalalan produk, serta keberkahan dalam setiap aktivitas bisnisnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.